UYM hanya bengkok saja, bukan sesat seperti kata beberapa orang, satu dua orang. Ada beberapa pernyataan yang menyebut bahwa ajaran dari Ustadz Yusuf Mansur adalah ajaran sesat, menyalahi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Menurut saya itu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UYM hanya bengkok saja, bukan sesat seperti kata beberapa orang, satu dua orang. Ada beberapa pernyataan yang menyebut bahwa ajaran dari Ustadz Yusuf Mansur adalah ajaran sesat, menyalahi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Menurut saya itu berlebihan. Betapapun sebenci-bencinya kita kepada UYM atau kita eh, lebih dari benci sekalipun, beliau sama seperti kita sesama muslim. Kondisinya hanya keliru menurut saya atau tidak tepat. Bahkan kalau nyata-nyata salah sekalipun, tidak boleh serta-merta kita mencapnya sebagai sesat. Berlaku adil lah wahai saudaraku, UYM itu tidak sesat statusnya, tetapi bengkok. Jadi bagaimana menghadapi bengkok? Hanya satu, luruskan. Zaman sekarang itu sudah bebas, zaman bebas. Siapa saja bisa bikin berita, tidak harus menunggu dunia dalam berita di TVRI, layar televisi milik pemerintah seperti pada zaman bahula. Bahkan tayangan televisi, tayangan berita, news di layar televisi pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan pemirsanya. Mereka tidak sabar untuk duduk menunggu buletin siang, menunggu liputan 6, atau menunggu apa kabar Indonesia malam, dan sebagainya. Mereka kini beralih ke media sosial atau medsos yang memiliki banyak pilihan platform, dan salah satu yang paling dinikmati adalah platform YouTube. Maka menjadi hiruk pikuklah suasana lantaran informasi yang banyak dan bebas berseliweran di era atau di masa digital ini. Seseorang yang duduk santai di rumah sambil mengasuh anaknya, sambil menjaga warungnya, bisa memproduksi berita, baik yang benar maupun produksi berita yang salah, fiktif sekalipun. Memang beda tipis di zaman seperti ini, beda tipis sekali antara fakta dan fiktif. Orang yang tidak tahu agama bahkan bisa berceramah, menggunakan aksesoris layaknya alim ulama, layaknya ulama besar, kemudian mengutiplah dia dalil-dalil, entah benar atau salah, bercampur, berjubel. Inilah zaman di mana kebenaran dan kesalahan itu berebut porsi. Ini zaman di mana kebenaran dan kesalahan itu, hak dan batil itu berebut porsi. Yang salah jika porsinya banyak, maka akan diterima, bahkan bisa berubah menjadi benar. Statusnya bisa salah itu menjadi benar. Tetapi benar, walaupun benar, tetapi kalah dalam ombak pemberitaan, akhirnya kalah dan berubah bisa menjadi salah. Maka di suatu waktu saya pernah melihat ada konten yang berisi atau semacam sebutlah fatwa yang menyebutkan atau menjatuhkan hukuman sesat kepada ajaran Yusuf Mansur. Ajaran Ustadz Yusuf Mansur menyalahi atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Begitu judulnya, jadi jika tidak keliru kutipan judulnya ya. Ajaran Ustadz Yusuf Mansur yang mana? Saya memang menemukan ada yang melenceng atau keliru dari metode atau cara mengutip sedekah ala Ustadz Yusuf Mansur. Tetapi tidak serta-merta itu menjadikan Ustadz Yusuf Mansur dijatuhi vonis sebagai menyebarkan, mempraktikkan, atau menganut ajaran sesat. Saya pikir ini sangat berlebihan. Sesat adalah vonis terakhir atau ketukan palu hakim. Bahkan ketukan palu hakim pun masih bisa dengan pengajuan PK untuk menangkisnya. Kalau ajaran agama dijatuhi sesat, itu sudah tidak bisa ditawar. Sesat itu hukumnya dibasmi. Bahkan Syekh Siti Jenar yang dijatuhi vonis sesat oleh Dewan Hakim Wali Songo karena dianggap mengajarkan ajaran sesat, manunggaling kawula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan hamba, Syekh Siti Jenar itu kalau tidak keliru dihabisi. Dihabisi dalam pengertian dilenyapkan dari muka bumi, dilepaskan antara nyawa dan raga oleh Wali Songo. Itu hukuman bagi mereka yang menyebarkan ajaran sesat. Itu di zaman Wali Songo yang belum ada undang-undang atau regulasi. Kini setelah ada pemerintah, ada negara, terbentuklah undang-undang, maka hukuman atau sanksi bagi penyebar penyebar ajaran sesat pun ada. Vonis hukuman menanti di jeruji besi. Banyak yang sudah berhasil mendekam di sana. Tetapi untuk menentukan ajaran sesat, ya juga tidak mudah. Ada MUI yang mempelajari dengan rinci dan teliti. Konsep sedekah yang dilontarkan atau disampaikan, bahkan diyakini atau dianut oleh Yusuf Mansur adalah sebuah bengkok. Atau saya tambahkan dosisnya lagi. Saya tambahkan lagi volumenya atau dosisnya atau levelnya. Konsep sedekah yang dilontarkan, disampaikan, diyakini, bahkan dianut Yusuf Mansur adalah bengkok yang parah, fatal, semprul, dan terstruktur. Sudah sampai pada titik itu saja. Tetapi jangan sebut ajaran sesat. Ustadz Yusuf Mansur telah memanfaatkan istilah miracle giving, keajaiban sedekah, kekuatan sedekah, 40 hari menjadi kaya, dan seterusnya untuk mengutip sedekah dari jemaah itu saja.
Dan jika benar-benar atau sungguh-sungguh terjadi, itu salah dan parah. Meski sedekah itu digunakan untuk membangun masjid atau pesantren sekalipun, proses ngutipnya sedekah itu salah dan parah, fatal. Ustadz Yusuf Mansur memanfaatkan masyarakat yang suka dengan keajaiban-keajaiban, atraksi, atau apalah yang sifatnya gaib. Mau ditentang, maka akan dipertentangkanlah dengan iman. Iman kepada yang gaib. Nah, padahal ciri manusia beriman adalah manusia yang beriman kepada hal yang gaib. Jujur saja, saya tidak suka dengan pola pengajaran seperti itu. Seperti dengan entengnya, untuk hanya mengamalkan surat waqiah setiap hari, maka ia akan mendatangkan kekayaan. Atau wirid 100 kali, 1000 kali, maka tunggu hasilnya. Bahkan kalau mau beli mobil, jangan lihat uang di buku rekening. Jangan lihat buku rekening tabungan kita ada berapa saldonya. Itu namanya musyrik. Begitu katanya. Mau beli mobil, mintanya kepada Allah. Bukan cek buku rekening. Kalau mau beli mobil, baca saja sholawat Nabi sekian kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim 1000 kali. Loh, kok jadi begini amat sih? Benar, ada dalil yang menyatakan bahwa tidak akan jatuh sehelai daun tanpa seizin Allah, tanpa kudrat dan iradat Allah. Tetapi pada sisi lain pun ada dalil yang menyatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib orang jika tidak merubahnya sendiri. Kita gampangkan saja mentafsir ayat ini. Kita ngomong yang agak jorok dikit deh, yang gampang nyantol di otak kita. Allah tidak akan memberikan anak kepada orang yang tidak menikah. Ada perkecualian lah ya. Ini kan Sayyidatina Maryam itu kan ibunda Nabi Isa, itu perkecualian, itu lain. Kita ngomong dalam tataran wajar normal. Allah tidak akan memberikan anak kepada orang yang tidak menikah. Bahkan Allah pun tidak akan memberikan anak kepada orang yang sudah menikah tetapi tidak berhubungan intim, tidak berhubungan suami istri. Karena berhubungan suami istri atau wik adalah merupakan sebuah syariat atau ketetapan Tuhan soal cara mendapatkan anak. Bukan tidak percaya dengan fadilah atau keutamaan sholawat, keutamaan membaca surat waqiah atau zikir dan wirid-wirid yang lain. Tetapi saya pikir pembodohan besar-besaran jika mengajarkan cara mendapatkan uang, cara mendapatkan mobil, memiliki tabungan banyak dengan cara cukup bersolawat Nabi. Seandainya kita tidak percaya dengan ketentuan atau nasihat itu, sadisnya kita akan dituduh sebagai muslim yang tidak beriman dengan baik, tidak berislam dengan baik. Seandainya kita tidak percaya atau menolak aturan itu atau ketetapan itu atau nasihat itu, sadisnya kita akan dituduh sebagai telah mengingkari atau ingkar. Dan ingkar, catat nih, ingkar itu setahap lagi mendekati kepada kufur atau kafir. Coba, sadis kan? Terus dengan seenaknya menyarankan jamaah untuk mendapatkan mobil, mempunyai mobil, datanglah ke showroom, duduk di sana, dekati mobil itu, dan bacalah sholawat sekian ribu kali. Saya pikir ini justru pelecehan dan ketidaksantunan. Menempatkan bacaan suci berupa sholawat Nabi, ini justru pelecehan, menempatkan bacaan suci dan mulia sekelas sholawat Nabi. Dan meski saya tidak suka, saya tidak cocok, dan saya tidak sependapat dengan Ustadz Yusuf Mansur, tetapi saya tidak menyebut beliau, Ustadz Yusuf Mansur, sebagai sesat dengan ajaran-ajarannya. Saya hanya menyebutnya beliau itu bengkok saja. Dan hukum untuk menghadapi bengkok adalah dengan meluruskannya. Bengkok itu diluruskan. Maaf jika saya salah, jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!